إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى أيضا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار. معاشر المسلمين jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Marilah kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan takwa sebagaimana yang kita kenal. Hendaknya kita berusaha untuk melaksanakan semua perintah Allah Subhanahu wa taala semampu kita. Demikian pula dengan kita selalu berusaha menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan ketakwaan yang semacam inilah kita berharap mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang akan mendapatkan keberuntungan baik di dunia maupun di akhirat nanti. Sebagaimana Allah tegaskan dalam firman-Nya, wattaqullaha la'allakum tuflihun. Dan bertakwalah kalian semuanya kepada Allah agar kalian semuanya beruntung. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Ketahuilah bahwa sungguhnya di antara perkara agama yang wajib kita pelajari dan kita amalkan, di antaranya adalah perkara adab. Adab atau yang dalam bahasa Indonesia sering diistilahkan dengan tata krama, sopan santun, akhlak atau perangai dan sebagainya. Ini adalah merupakan salah satu perkara agama yang sangat-sangat penting. Begitu pentingnya dan besarnya kedudukannya dalam agama Islam ini, ma'asyiral muslimin. Sampai-sampai Imam Malik bin Anas rahimahullahu ta'ala, beliau pernah mengatakan, ta'allamil adab qabla an tata'allamal ilm. Kata beliau, pelajarilah masalah adab sebelum mempelajari suatu ilmu. Bahkan para ulama lain juga menyatakan, di antaranya Imam Yusuf bin Al-Husain rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, bil adabi tafhamul ilma. Dengan sebab adab maka engkau akan mudah memahami suatu ilmu. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan adab-adab yang kita perlu pelajari dan juga kita amalkan itu sangatlah banyak. Di antaranya misalnya adab terhadap Allah Subhanahu wa taala, adab terhadap Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, adab terhadap Al-Qur'an, adab terhadap kedua orang tua kita, adab terhadap guru-guru kita, adab terhadap teman-teman kita, adab terhadap tetangga kita dan sebagainya. Dan ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, di antara adab
yang tidak kalah pentingnya untuk kita pelajari dan kita amalkan semampu kita adalah terutama adab terhadap diri sendiri. Dan ini termasuk hak kita sendiri yang wajib untuk kita tunaikan. Seperti yang dinyatakan oleh seorang sahabat Nabi yang mulia, Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu, ketika menasihati sahabat yang lainnya yaitu Abu Darda radhiyallahu taala anhu. Kata Salman radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, "Inna li rabbika 'alaika haqqan wa li nafsika 'alaika haqqan wa li ahlika 'alaika haqqan fa'ati kulla dhi haqqin haqqah." Kata beliau, sesungguhnya Rabbmu mempunyai hak atas dirimu. Demikian juga dirimu punya hak atas dirimu sendiri. Demikian juga keluargamu punya hak atas dirimu. Karena itu penuhilah masing-masing dari hak-hak tersebut pada tempatnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi beradab terhadap diri sendiri juga termasuk memberikan haknya terhadap diri kita sendiri. Lalu apa adab-adab yang mesti kita lakukan terutama terhadap diri kita sendiri itu, ma'asyiral muslimin? Ketahuilah setidaknya ada 4 perkara, 4 adab utama yang hendaknya kita selalu lakukan terutama terhadap diri kita sendiri. Apa itu? Yang pertama, ma'asyiral muslimin, hendaknya kita banyak-banyak bertobat dan beristighfar atau mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama atas semua dosa-dosa dan kesalahan yang pernah kita lakukan. Seperti yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam Al-Qur'an, "Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun." Dan bertobatlah kalian semuanya kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kalian semuanya beruntung. Demikian pula Allah Ta'ala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyiatikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar." Kata Allah Ta'ala, wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kalian kepada Allah dengan taubatan nasuha, taubat yang semurni-murninya, sebenar-benarnya, setulus-tulusnya. Mudah-mudahan Rabbmu akan menutupi kesalahan-kesalahanmu dan juga akan memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Ma'asyiral muslimin, mengapa kita harus banyak bertobat, banyak beristighfar kepada Allah Ta'ala? Iya, karena sungguhnya kita inilah hamba yang banyak berdosa, baik yang kecilnya maupun besarnya, baik yang kita sadari maupun yang tidak kita sadari. Karena itu, ma'asyiral muslimin, Rabb kita Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang Maha Pengampun terhadap semua dosa-dosa hambanya, terutama jika hambanya itu mau bersungguh-sungguh untuk bertobat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Rabbukum a'lamu bima fi nufusikum in takunu salihina fa innahu kana lil awwabina ghafura." Allah Ta'ala mengatakan, Rabbmu, yaitu Tuhanmu, yaitu Allah Ta'ala lebih mengetahui apa yang ada pada dalam hatimu. Jika kamu orang-orang yang baik, maka sungguhnya Dia Allah Maha Pengampun bagi orang-orang yang bertaubat. Demikian pula, ma'asyiral muslimin, seandainya kita tidak bertobat dan juga tidak diampuni Allah Ta'ala, sungguh kita akan merugi. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuh wa 'annallaha tawwabun hakim." Allah Subhanahu wa taala menyatakan, seandainya bukan karena karunia Allah dan rahmatnya kepada kalian, pasti kamu akan binasa. Sesungguhnya Allah zat yang Maha penerima taubat, lagi Maha bijaksana. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Karena itu sangatlah penting bagi kita untuk selalu banyak-banyak bertobat, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan mohon ampun kepadanya. Apalagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah menyatakan, "Nah, kata beliau, at-taibu minad dunubi kaman la danbalah." Orang yang bertobat dari semua dosa-dosa itu adalah seperti orang yang tidak pernah berbuat dosa. Artinya, dosa-dosa kita ini benar-benar akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala apabila kita mau bersungguh-sungguh kembali kepada Allah,
bertaubat kepadanya, dan mohon ampun kepada Allah dengan sungguh-sungguh atas semua dosa-dosa yang kita lakukan. Nah, ma'asyiral muslimin, inilah adab yang pertama yang harus kita perhatikan. Banyak-banyak bertobat, banyak-banyak istighfar, mohon ampun kepada Allah, terutama untuk diri kita sendiri. Kemudian ma'asyiral muslimin, adab yang kedua yang harus juga kita perhatikan pada diri kita sendiri, yaitu hendaknya kita selalu bermuraqabah, yakni selalu merasa diawasi, dilihat, dipantau dan disaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya, karena dengan sikap muraqabah yang semacam ini, ma'asyiral muslimin, kita tentu akan selalu berhati-hati terhadap setiap apa saja yang kita perbuat maupun yang kita ucapkan. Karena sungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu zat yang Maha melihat, Maha mendengar, dan Maha mengawasi semua gerak-gerik kita, seluruh hamba-hambanya ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kana Allahu ala kulli syai'in raqiba." Dan Allah Subhanahu wa taala itu adalah yang mengawasi segala sesuatu. Demikian pula dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala juga menyatakan, "Innallaha ala kulli syai'in syahid." Sesungguhnya Allah Maha menyaksikan segala sesuatu. Nah, bahkan Allah taala juga berfirman, "Wa ma takunu fi sya'nin wa ma tatlu minhu min Qur'anin wa la ta'maluna min 'amalin illa kunna 'alaikum syuhuda id tufiduna fihi." Kata Allah Subhanahu wa taala, apa saja ya tidaklah kamu berada dalam suatu keadaan pun, dan tidak pula kamu membaca suatu ayat dari Al-Quran pun, dan tidak pula kamu mengerjakan suatu amalan pun, melainkan kecuali Allah Subhanahu wa taala menjadi saksi terhadap perbuatan ketika kamu melakukannya tersebut. Intinya ma'asyiral muslimin, hendaknya kita selalu merasa diawasi Allah, karena Allah selalu mengawasi kita. Dengan selalu merasakan pengawasan Allah Subhanahu wa taala terhadap diri kita, nah, maka hal itu juga akan mencegah kita dari melakukan dosa-dosa ataupun kemaksiatan. Karena sungguh kita akan merasa malu apabila ketika melakukan maksiat dan dosa kemudian dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula akan berikan dorongan dan semangat kepada kita untuk selalu melakukan ketaatan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah buah apabila kita selalu merasa diawasi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ma'asyiral muslimin, yang ketiga yang juga termasuk adab yang harus kita perhatikan terutama terhadap diri sendiri adalah hendaknya kita juga selalu banyak-banyak bermuhasabah, yakni selalu mengevaluasi, mengoreksi terhadap diri kita sendiri. Artinya hendaknya kita selalu memperhatikan dan juga menilai keadaan diri kita sendiri, terutama amal-amal perbuatan yang telah kita lakukan, tentang baik dan buruknya, tentang kelebihan ataupun kekurangannya. Nah, sehingga dengan itu semua kita akan selalu berusaha mengoreksi kekurangan-kekurangan yang ada. Kemudian setelah itu kita berusaha untuk memperbaiki diri sendiri dan berusaha untuk menjadi lebih baik lagi. Ma'asyiral muslimin, ingatlah Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian semuanya kepada Allah, dan hendaknya setiap diri memperhatikan apa yang telah ia persiapkan untuk hari esok dalam kehidupan di akhirat nanti. Dan bertakwalah kalian semuanya kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha melihat, Maha mengetahui terhadap apa saja yang kalian perbuat. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi inilah perintah Allah Subhanahu wa taala agar kita benar-benar selalu bermuhasabah, mengevaluasi, mengoreksi terhadap diri kita sendiri. Dan ini termasuk perintah Allah Subhanahu wa taala. Di samping itu, dengan musabah yang kita lakukan, maka ini merupakan salah satu jalan yang bisa mengantarkan kita kepada takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu pula salah seorang ulama dari kalangan tabi'in, yaitu Al-Imam Maimun bin Mihran rahimahullahu taala, beliau pernah menyatakan, la yakunul abdu taqiyya hatta yuhasibu nafsah kama yuhasibu syarikah.
Kata beliau, seorang hamba tidaklah dikatakan sebagai orang yang bertakwa sampai dia selalu mengoreksi dirinya sendiri sebagaimana dia mengoreksi temannya. Nah, dan asal ini disebutkan Imam Tirmidzi dalam sunannya dengan sanad yang sahih. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Iya, dengan selalu kita mengevaluasi, mengoreksi diri kita sendiri, tentu kita akan mengetahui aib-aib atau kekurangan-kekurangan diri kita sendiri, sehingga kita akan selalu berusaha untuk memperbaikinya dan berusaha untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Nah, dan jika hal itu kekurangan yang terkait dalam perkara ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan lebih memperbanyak lagi ibadah, lebih giat, lebih semangat lagi untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian seterusnya pada amal-amal kita yang lainnya. Karena itu ma'asyiral muslimin, mari kita berusaha mengoreksi diri kita. Dengan sebab itu insyaallah kita enggak butuh untuk mencari-cari aib-aib dan kekurangan orang lain. Cukup kita melihat kepada kekurangan diri kita, karena sungguh kejelekan, kekurangan diri kita lebih banyak dibanding yang lainnya. Kalau sibukkan dengan ini semua, yang insyaallah hal itu akan menjadikan kita lebih baik lagi. Wallahu a'lamu bissawab. Inilah 3 adab yang harus diperhatikan, dan insyaallah sisanya akan disebutkan pada khutbah yang berikutnya. Wallahu a'lamu bissawab. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian adab yang keempat yang harus kita perhatikan terutama terhadap diri kita sendiri, yaitu hendaknya kita juga banyak bermujahadah. Artinya bersungguh-sungguh di dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula bersungguh-sungguh di dalam diri kita memerangi hawa nafsu kita sendiri, yaitu hawa nafsu yang buruk. Ketahuilah ma'asyiral muslimin, di antara salah satu adab dan kewajiban terhadap diri kita sendiri yang sangat berat dalam kehidupan kita adalah seperti ini, mujahadah, yaitu kita berusaha bersungguh-sungguh ibadah kepada Allah dan melakukan ketaatan kepadanya. Demikian pula berusaha bersungguh-sungguh memerangi nafsu kita yang buruk. Karena sungguh ma'asyiral muslimin, berjuang melawan dan menundukkan hawa nafsu itu adalah perkara yang sangat besar, terutama hawa nafsu yang selalu mendorong dan mengajak kepada perbuatan yang jelek. Nah, demikian pula berusaha untuk mendorong jiwa kita agar selalu melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini semua termasuk perkara yang berat dan tidak mudah. Oleh karena itu, untuk bisa melakukan yang seperti ini, tentu seorang muslim harus berusaha memaksa jiwanya untuk tidak mengikuti kemauan hawa nafsunya. Bahkan dia harus berusaha pula untuk bisa menundukkan hawa nafsunya yang jelek tersebut. Di samping itu, dia juga harus selalu memohon kepada Allah agar selalu bisa melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam sebuah hadis yang sahih, ketika Nabi SAW sedang berkhutbah, yaitu di padang Arafah, ketika beliau melakukan haji wada, maka di antara isi khutbah beliau, nasihat beliau, di antaranya adalah beliau mengatakan, ala ukhbirukum bil mu'minin man aminahun nas ala amwalihim wa anfusihim. Kata beliau, tahukah kalian siapakah orang yang disebut sebagai orang yang beriman itu? Kata beliau adalah orang yang beriman adalah orang yang memberikan rasa aman bagi jiwa dan harta orang lain. Kemudian beliau juga mengatakan, wal muslimu man saliman nas min lisanihi wa yadihi. Sedangkan yang dikatakan sebagai seorang muslim itu adalah orang yang ucapan dan tindakannya tidak sampai menyakiti atau mengganggu orang lain. Kemudian beliau juga bersabda, kata beliau, na'am wal mujahidu man jahada nafsahu fi ta'atillah. Dan sedangkan yang dikatakan sebagai seorang mujahid, orang yang berjihad, orang yang berjuang, orang yang bermujahadah itu adalah orang yang memerangi atau mendorong jiwanya atau hawa nafsunya agar selalu mentaati Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula kata beliau, wal muhajiru
man hajaral khataya wadh-dhunub. Adapun yang dikatakan sebagai seorang yang muhajir, orang yang berhijrah adalah orang yang meninggalkan semua kesalahan dan dosa-dosa. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmatullah. Jadi dalam hadis yang mulia ini Nabi SAW menyatakan bahwa jihad yang sebenarnya sebelum seseorang itu berjihad melawan musuh-musuhnya di medan perang adalah berjihad memerangi hawa nafsunya sendiri, yaitu dengan memaksanya dan menundukkannya agar selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala serta menjauhi semua perbuatan dosa-dosa dan kemaksiatan. Inilah mujahadah. Dan terhadap orang-orang yang bermujahadah semacam ini, ma'asyiral muslimin, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha." Sungguh beruntung orang-orang yang berusaha mensucikan jiwanya, dan sungguh merugilah orang-orang yang berusaha untuk mengotorinya. Ma'asyiral muslimin, mungkin ada yang bertanya, mengapa kita harus berusaha menundukkan dan mengalahkan keinginan hawa nafsu kita sendiri itu? Iya, jawabannya ma'asyiral muslimin, karena sifat dasar nafsu kita itu adalah suka mengajak kepada perbuatan-perbuatan yang buruk, sebagaimana firman Allah Ta'ala ketika menceritakan perkataan Nabiullah Yusuf alaihi salatu wassalam. Allah Ta'ala berfirman, "Wa ma ubarri'u nafsi, innan nafsa la'ammaratun bisu' illa ma rahima rabbi, inna rabbi ghafurur rahim." Allah Subhanahu wa taala menyatakan, dan aku tidak membebaskan diriku dari kesalahan, karena sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan, kecuali nafsu yang diberikan rahmat oleh Rabbku. Sesungguhnya Rabbku Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Intinya ma'asyiral muslimin, inti yang disebutkan di sini adalah bahwa setiap muslim wajib dan harus selalu berjuang melawan dan menundukkan hawa nafsunya, seperti yang disebutkan dalam sabda Nabi tadi, wal mujahidu man jahada nafsahu fi ta'atillah. Yang namanya pejuang, yang namanya mujahid, yang namanya orang yang bersungguh-sungguh memerangi nafsunya adalah orang yang bersungguh-sungguh dalam memerangi dorongan nafsunya dari perbuatan yang jelek untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, inilah 4 perkara yang merupakan adab-adab bagi kita seorang muslim yang harus kita perhatikan untuk selalu kita lakukan. Bahkan ini hendaknya kita lakukan dalam setiap harinya. Apa itu? Pertama tadi, bertobat dan beristighfar kepada Allah. Kemudian yang kedua, muraqabah, selalu merasa diawasi Allah. Kemudian yang ketiga, muhasabah, yakni berusaha untuk selalu mengevaluasi diri, mengoreksi kekurangan-kekurangan diri. Kemudian yang terakhir, yang keempat, mujahadah, yaitu selalu berusaha untuk bersungguh-sungguh dalam melakukan ibadah dan ketaatan kepada Allah, serta bersungguh-sungguh dalam memerangi nafsu, terutama nafsu yang jelek yang mengajak kepada kejelekan. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, dengan kita mengetahui hal ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan, berikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua agar bisa melakukan adab yang demikian tadi dengan sebaik-baiknya, dan diberikan kita sebagai seorang muslim yang selalu mentaati Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lamu bis-shawab. Ma'asyiral muslimin, inilah saja khutbah yang bisa disampaikan pada khutbah kali ini. Mudah-mudahan sedikit bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah memberikan keistiqomahan kepada kita untuk selalu mentaatinya hingga akhir hayat kita nanti. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina
اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في رزقي وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نسألك الهدى والاستقامة. اللهم إنا نسألك الهدى والاستقامة وحسن الخاتمة. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم والحمد لله رب العالمين. هدانا الله وإياكم أجمعين. سبحانك وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله. أقم الصلاة.